ulang tahun pernikahan berdarah. Di sebuah perkampungan yang cukup padat dengan penduduk, tersebutlah pasangan suami istri Pak Yusuf dan Bu Sabrina. Mereka sudah menikah selama hampir 8 tahun lamanya dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang bernama Fuji. Kehidupan rumah tangga keduanya pun tak jauh berbeda dengan rumah tangga pada umumnya. Pak Yusuf yang bekerja sedangkan Bu Sabrina menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Tapi yang namanya sebuah pernikahan tidak pernah akan ada yang sempurna. Terkadang suka dibumbui dengan pertengkaran akibat perbedaan dalam berpendapat. Hal ini juga sering terjadi dalam rumah tangga Pak Yusuf dan Bu Sabrina. Seperti yang terjadi pagi itu, Pak Yusuf kembali bertengkar dengan Bu Sabrina yang protes kenapa di setiap harinya Pak Yusuf selalu saja pulang malam. Bahkan di akhir pekan pun Pak Yusuf masih harus tetap bekerja. Dengan dalih harus mengejar target yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan, mau tak mau Pak Yusuf pun harus mengikutinya. Namun Bu Sabrina malah merasa jika Pak Yusuf lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan memperhatikan istri dan anaknya. Apalagi Fuji akhir-akhir ini sering mengeluh sakit saat ia menelan makanan ataupun minuman. Dokter berkata Fuji terkena radang amandel yang cukup parah, jadi harus secepatnya dioperasi. Bu Sabrina ingin Pak Yusuf ikut menemaninya saat Fuji dioperasi, namun Pak Yusuf minta maaf karena ia yang tidak bisa menemani operasi Fuji sebab dia harus kembali lembur di kantor. Hal itulah yang memicu pertengkaran hebat keduanya. Bu Sabrina bahkan sempat menuduh jangan-jangan Pak Yusuf selingkuh dengan perempuan lain. Tentu saja tuduhan tak berdasar itu dibantah mentah-mentah oleh Pak Yusuf yang memang tak merasa melakukannya. Pak Yusuf belum lama ini diangkat sebagai manajer, posisi yang didapatkannya setelah bersaing ketat dengan Pak Arman rekan kerjanya. Menurut Pak Yusuf, tanggung jawabnya kini menjadi semakin besar. Dia harus bekerja keras demi masa depan Bu Sabrina dan Fuji juga. Bu Sabrina mengira Pak Yusuf lupa jika hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8. Namun dugaannya salah. Pak Yusuf ternyata ingat dan berjanji akan pulang cepat hari itu karena ingin merayakan hari penting tersebut. Bertinggal dengan Bu Sabrina dan juga Fuji. Bu Sabrina sangat bahagia. Ia pun langsung menelpon temannya pemilik toko kue untuk memesan makanan dan aneka kue untuk memeriahkan hari spesial ia dan suami tercintanya. Tak lupa, Bu Sabrina juga menelpon Selin keponakannya yang jago make up agar mendandaninya karena Bu Sabrina ingin tampil lebih cantik untuk acara nanti malam. Bu Alifa, ibu Selin yang menemani Selin mendandani Bu Sabrina, memuji keharmonisan keluarga Bu Sabrina dan Pak Yusuf. Bu Alifa pun meminta Selin nanti kalau mencari calon suami harus memilih suami yang bertanggung jawab dan punya pekerjaan mentereng seperti Pak Yusuf. Jangan memilih suami yang hanya modal ganteng saja. Selin yang dinasehati ibunya pun hanya tersenyum tipis. Sedangkan di tempat lain malam itu Pak Yusuf sedang berjalan menuju ke tempat parkir. Sehabis ia membeli satu set perhiasan emas dan satu buket bunga anggrek yang sangat cantik. Itu semua adalah sebagai hadiah ulang tahun pernikahan untuk Bu Sabrina. Senyuman tak pernah lepas dari bibirnya, menambah nilai ketampanan dari Pak Yusuf di usianya yang sudah menginjak kepala 4. Aku yakin pasti Sabrina akan senang dikasih hadiah ini. Kasihan selama ini dia kurang perhatian akibat aku yang sibuk kerja. Pokoknya malam ini aku berjanji tidak akan mengecewakan anak dan istriku lagi. Tekad Pak Yusuf seraya memandangi tas kecil berisi satu set perhiasan yang sengaja ia beli untuk istri tercintanya di rumah. Kemudian Pak Yusuf melangkah pelan menuju tempat ia tadi memarkirkan mobilnya. Dan tak kenapa Pak Yusuf sempat menoleh ke arah belakang juga ke samping kiri dan kanannya karena ia merasa seperti ada orang yang sejak tadi mengawasinya. Akan tetapi tidak ada siapa-siapa. Lalu Pak Yusuf pun melanjutkan langkah-langkah panjangnya karena memang ia yang sudah tak sabar ingin bertemu dengan anak dan istrinya tercinta di rumah. Sebenarnya dari tadi pagi perasaan Pak Yusuf sudah tak enak
Ketika seharian di kantor pun pikirannya bercabang. Pak Yusuf tak bisa fokus pada pekerjaannya. Dia sampai beberapa kali harus mengulangi lagi perhitungan rencana anggaran biaya dari proposal kerjasama yang sedang dibuatnya. Sebab angkanya selalu saja meleset, tak sesuai dengan yang sudah dianggarkan dari perusahaan. Pak Yusuf merasa jika ia akan mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi ia sendiri tak tahu itu apa dan kapan akan terjadinya. Bahkan tadi pagi sebelum berangkat kerja, Pak Yusuf sempat bingung kenapa ia mencium bau bangkai yang sangat busuk di dalam mobilnya. Padahal mobilnya ini selalu dalam kondisi bersih dan juga wangi. Saking tak kuat menahan perutnya yang mual, Pak Yusuf pun sampai buru-buru keluar mobil hingga membuat Bu Sabrina yang mengantarkannya sampai ke teras keheranan. "Loh, kamu kenapa sih, Mas?" tanya Bu Sabrina seraya menyerahkan tas kerja milik suami. Pak Yusuf yang sedari tadi menutupi mulutnya dengan sebelah tangan langsung melepaskan tangan kanannya dari mulutnya. "Aku tadi mencium bau busuk kayak bau bangkai gitu di dalam mobil. Makanya nggak kuat deh, pengen muntah," kata Pak Yusuf yang sepertinya masih belum melupakan bau yang tadi sempat ia cium hingga masih membuat perutnya mual dan ingin muntah. Bu Sabrina spontan mengernyitkan keningnya penuh keheranan. Gurat keraguan terpahat di wajah cantiknya yang hanya dipoles oleh lipstik tipis berwarna merah muda. Meski hanya memakai daster dengan rambut diikat ala kuda poni, tak sedikit pun mengurangi aura kecantikannya. Dia kaget sekaligus tak percaya dengan apa yang diucapkan suaminya barusan. "Masa sih? Kan kemarin sore mobilnya habis kamu cuci di tempat pencucian mobil langganan kamu, Mas. Rasanya nggak mungkin deh, pagi-pagi malah kecium bau bangkai," kata Bu Sabrina. Pak Yusuf terlihat kurang senang karena ucapannya tak dipercayai oleh istrinya, tapi Pak Yusuf yang hafal karakter Bu Sabrina yang keras dan tak mau kalah, lebih memilih untuk tidak berdebat dengannya. Pak Yusuf tak mau lagi mengulangi pertengkaran tadi malam. "Ah, yaudah, kalau kamu nggak percaya, silakan periksa sendiri ke dalam mobil," sahutnya. Bu Sabrina pun lalu berjalan menuju ke mobil sedan kesayangan Pak Yusuf itu. Di luar dugaan, ia sama sekali tidak mencium bau busuk seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Yusuf. Justru yang tercium adalah pewangi mobil aroma lemon yang tergantung di atas dashboard mobil. Takut jika penciumannya salah, Bu Sabrina penasaran. Ia sampai masuk ke dalam mobil dan mencoba memeriksa setiap bagian jok mobilnya, namun hasilnya tetap nihil. Bu Sabrina tidak menghirup bau busuk ataupun bau bangkai seperti yang dikatakan oleh suaminya. "Mana? Nggak ada, Mas. Ini udah aku periksa loh sampai ke dalam jok mobilnya. Mungkin kamu lagi keganggu tuh penciumannya," sahut Bu Sabrina sambil mengeluarkan badannya dari dalam mobil. Namun ia tetap membiarkan pintu mobil sedannya terbuka agar ia masih bisa leluasa melihat ke arah dalam. Kali ini giliran Pak Yusuf yang kaget. "Masa sih? Sumpah aku nggak bohong. Ini aja perut aku sampai mual pengen muntah loh." Kembali Pak Yusuf merasa seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam perutnya. "Ya tapi beneran, Mas, aku udah periksa. Nggak ada bangkai atau apapun. Mau bangkai cicak, tikus atau apalah, sampai juga nggak ada bersih." Bu Sabrina bersikukuh dengan pendapatnya karena memang yang ia katakan adalah sebuah fakta. Pak Yusuf tercenung. Ia merasa aneh. Sebuah perasaan kurang enak tiba-tiba saja perlahan merayapi dirinya. "Ya Allah, apa ini? Semoga ini bukan pertanda sesuatu yang kurang baik," keluh Pak Yusuf dalam hatinya. Tapi ia coba menepis jauh-jauh semua pikiran buruk tersebut. Setelah menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam mobil, akhirnya Pak Yusuf memutuskan tetap berangkat ke kantor dengan mobil sedan kesayangannya itu. Ia pun sampai pakai masker untuk mengatasi bau busuk yang masih saja mengganggu penciumannya tersebut. Sementara Bu Sabrina menatap kepergian sang suami dengan perasaan campur aduk. Mendadak ada rasa khawatir menyelimuti dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bu Sabrina kembali teringat tentang mimpi buruknya tadi malam. Ya, tadi malam Bu Sabrina melihat suaminya memakai pakaian serba putih lalu melambaikan tangan ke arah dia dan Fuji putri mereka. Kemudian ketika terbangun tengah malam, tiba-tiba saja foto pernikahan dia dan Pak Yusuf jatuh ke lantai lalu pecah. Kacanya pun berserakan di lantai ruang tamu. "Ya Allah,
Tolong lindungi suami hamba dimanapun dia berada, bisik Bu Sabrina dalam hatinya. Setelah mobil sedan suaminya perlahan melaju pelan meninggalkan gerbang pekarangan rumah mereka, Bu Sabrina pun lalu menutup gerbang dan masuk ke dalam rumah, bersiap-siap untuk mengantarkan Fuji berangkat sekolah. Pak Yusuf tersadar dari lamunannya. Ia lalu melirik ke arah jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Duh, jam 9. Aku harus cepat-cepat pulang nih. Nanti Sabrina ngambek lagi kayak kemarin malam. Bisa gawat urusannya, ucapnya. Baru saja Pak Yusuf membuka pintu mobil dan menyimpan tas kecil yang berisikan satu set perhiasan yang tadi dibeli. Tiba-tiba dari arah belakang muncul dua orang bertopeng, lalu satu dari dua orang bertopeng tersebut tanpa ampun tiba-tiba menghunuskan pisau tepat ke bagian leher Pak Yusuf. Pak Yusuf berbalik, mencoba melawan dengan balas memukul dan menjambak rambut salah satu dari penyerangnya. Beberapa helai rambutnya tergenggam tangan Pak Yusuf, tapi kedua orang bertopeng itu tampak geram karena mendapatkan perlawanan. Tanpa ampun lagi, mereka berdua membalas dengan berbalik menyerang Pak Yusuf. Kepalanya dibenturkan berkali-kali ke tembok hingga Pak Yusuf pun tewas seketika. Akibat suara kegaduhan, dari kejauhan, security kantor mulai berjalan menuju ke tempat parkir karena mendengar seperti suara gaduh yang mencurigakan. Security tersebut pun langsung mengarahkan senter ke sekeliling tempat parkir yang mulai sepi. Dua orang bertopeng tadi buru-buru memasukkan jasad Pak Yusuf ke dalam mobil jeep mereka, kemudian mereka bersembunyi di sana. Takut ketahuan oleh security yang kini mulai berpatroli dengan menyusuri area parkir seraya menyorot senter ke segala arah. Setelah memastikan kondisi aman, jeep yang dikendarai oleh dua orang bertopeng itu pun langsung ngebut meninggalkan tempat parkir. Sedangkan jasad Pak Yusuf yang sudah terbujur kaku dengan luka parah di bagian leher akhirnya dibuang begitu saja dengan dilemparkan di jalan yang sepi. Sementara itu, dua orang warga yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut baru pulang sehabis mengisi acara dangdut di hajatan kampung lain. Mereka sempat kaget kalau melihat ada mobil jeep yang tiba-tiba saja menjatuhkan sesuatu ke pinggir jalan. Pak RT baru pulang menjemput istrinya yang baru dirawat di sebuah klinik. Pak RT melihat ada mobil jeep yang ngebut lalu menyerempet motornya. Ia yang kesal lalu berhenti sebentar untuk memfoto plat nomor mobil jeep tersebut, tapi gagal karena mobil jeep itu melaju sangat cepat. Tadinya Pak RT berencana hendak mengejar, tapi keburu mendengar teriakan dua warganya. Mereka berkata tadi ada mayat yang dijatuhkan dari mobil jeep. Tanpa membuang waktu, Pak RT pun langsung menelpon pihak kepolisian agar segera datang ke TKP. Sementara itu, di rumahnya Bu Sabrina nampak begitu gelisah menunggu kedatangan Pak Yusuf. Si kecil Fuji terus menanyakan sang ayah dan selalu ditenangkan oleh Bu Sabrina dengan bilang jika tak lama lagi ayahnya akan pulang. Fuji yang kelelahan menanti sang ayah akhirnya tertidur di pangkuan Bu Sabrina. Bu Sabrina kasihan melihat anaknya yang begitu sayang kepada ayahnya, dan Bu Sabrina di sini mulai kesal kenapa Pak Yusuf kali ini kembali membuat ia dan Fuji kecewa. Perlahan Bu Sabrina menggendong Fuji ke dalam kamarnya agar anak semata wayang itu bisa beristirahat dengan nyaman di dalam kamarnya sendiri. Sesaat sebelum meninggalkan kamar Fuji, Bu Sabrina menatap wajah cantik sang putri yang kini terlelap dalam mimpi indahnya. Bu Sabrina putuskan masuk ke kamarnya. Lalu ia duduk di depan kaca rias untuk beberapa saat. Bu Sabrina termenung, ia masih bertanya-tanya kenapa suaminya tak kunjung pulang. Telepon darinya pun kembali tak diangkat. Bu Sabrina makin membunca rasa kecewa dalam hatinya. Air mata Bu Sabrina tanpa disadari perlahan mulai menetes di kedua pipi tirusnya itu. Bu Sabrina perlahan menghapus make up di wajahnya sambil setengah menangis. Dan tiba-tiba saja terbesit tekad ingin bercerai dengan Pak Yusuf. Karena bukan kali ini saja Pak Yusuf ingkar janji, dan Bu Sabrina mulai lelah bila ia harus bertengkar setiap harinya dengan Pak Yusuf hanya demi meminta sedikit waktu agar sang suami mau meluangkan waktu untuk dia dan putri mereka. Tak lama, Bu Sabrina pun tertidur dengan membawa kekecewaan tak berujung hingga sempat terbawa di alam mimpinya. Tengah malam, tiba-tiba Bu Sabrina terbangun.
Ia mendengar suara dari Pak Yusuf. Namun anehnya, Pak Yusuf kala itu hanya berdiri membelakanginya sambil meminta Bu Sabrina agar menjaga Fuji baik-baik. Bu Sabrina yang belum sadar sepenuhnya dari tidurnya lalu mencoba untuk mengucek-ngucek kedua matanya. "Mas, baru pulang?" tanya Bu Sabrina. Tapi di situ Pak Yusuf sama sekali tidak menjawab. Ia malah langsung melangkah pelan meninggalkan kamar, membuat Bu Sabrina bingung dan tak habis pikir. Ia pun kembali merasa kesal dengan sikap suaminya yang dianggap tidak menghargai dirinya sebagai seorang istri, yang mana sudah berjam-jam lamanya menunggu kedatangannya sampai ia tertidur. "Mas, kamu mau kemana lagi sih? Masa baru aja datang udah mau pergi?" ucap Bu Sabrina semakin bingung. Dia yang sebenarnya sudah kecewa pada suaminya itu kini makin bertambah kekecewaannya. Bu Sabrina lalu bergegas bangun dari tempat tidurnya. Setengah berlari ia menyusul Pak Yusuf, akan tetapi sosok Pak Yusuf sudah tidak ada, bagai menghilang tanpa jejak. Susah payah Bu Sabrina memanggil-manggil nama suaminya hingga berjalan menyusuri setiap ruangan yang ada di rumahnya, tapi hasilnya tetap nihil. Tak juga ia menemukan keberadaan suaminya. Bulu kuduk Bu Sabrina pun spontan merinding ketika ia memeriksa pintu depan. Ternyata kunci pintunya itu masih tergantung dengan posisi pintu terkunci dari dalam. Dan Bu Sabrina ingat, jika ia tidak menyediakan kunci cadangan, lantas lewat jalan mana suaminya itu tadi datang hingga ia bisa masuk ke dalam rumah dan menghampirinya ke dalam kamar mereka. Setelah beberapa saat mengumpulkan kesadarannya, Bu Sabrina juga baru menyadari kalau dia sedari tadi sama sekali tidak mendengar suara klakson mobil dari sang suami. Biasanya suara klakson itu adalah tanda kepulangan dari Pak Yusuf setiap kali ia pulang kerja. Namun untuk memastikan, Bu Sabrina mencoba mengintip dari celah jendela. Wajahnya berubah pucat karena ia tak melihat mobil sedan kesayangan suaminya terparkir di halaman rumah. Perasaan tak enak kembali muncul mengganggu pikiran Bu Sabrina. Tak lama berselang, ponselnya berdering. Bu Sabrina bergegas kembali masuk ke dalam kamar. Rupanya Pak RT yang menelpon. Tangis Bu Sabrina spontan pecah saat tahu dari Pak RT kalau Pak Yusuf malam ini sudah menjadi korban pembunuhan. Di TKP, Selin kala itu melihat tangan kiri Pak Yusuf terkepal. Saat dibuka, isinya berupa layan rambut. Selin yang memang punya indera keenam itu tiba-tiba kepalanya pusing dan Selin pun Selin yang memang memiliki indera keenam itu tiba-tiba merasakan kepalanya pusing, dan di situ Selin pun mendapatkan penglihatan. Ya, Selin melihat kalau Pak Yusuf menjambak rambut salah satu dari dua orang bertopeng hingga beberapa helai rambutnya tercabut. Tapi dia sendiri tak tahu siapa mereka, sebab wajah mereka hanya samar-samar dalam penglihatannya. Pada awalnya, Selin ingin menceritakan tentang penglihatannya itu pada sang tante, tapi akhirnya ia urungkan. Sepertinya bukan sekarang yang tepat di waktunya untuk menyampaikan ke Tante Sabrina. Kondisi mental tante sedang terpuruk. Aku nggak mau justru malah makin menambah beban pikiran dia, batin Selin. Selin pun pada akhirnya lebih memilih untuk selalu berada di dekat tante dan Fuji keponakannya, mencoba menghibur dan menemani mereka yang memang sedang melalui masa-masa berduka dan yang sudah pasti takkan bisa mereka lewati hanya dalam waktu 1-2 hari saja. Ibu Alifa, ibunda dari Selin pun sangat mendukung niat sang anak. Dia pun mengizinkan Selin untuk menginap di rumah Bu Sabrina. Sementara itu, saat di pemakaman Pak Yusuf, Pak Arman dan istrinya Bu Anita juga ikut datang dan menyampaikan rasa bela sungkawa mereka pada Bu Sabrina. Bu Sabrina tak henti-hentinya menangis seraya memeluk sang putri yang terus-terus saja memanggil nama sang ayah. Hati ibu mana yang tidak teriris melihatnya. Di usia yang masih kecil, Fuji harus menerima kenyataan kehilangan sang ayah untuk selama-lamanya dengan cara yang sangat tragis. "Ayah, kenapa ayah tega ninggalin Fuji? Ayah nggak sayang ya sama Fuji. Ayah jahat." Suara ratapan Fuji terdengar pilu begitu menyayat hati. Kedua tangan kecilnya terus memeluk nisan bertuliskan nama Yusuf Subrata. Sementara itu, Selin yang menemani Bu Sabrina dan Fuji heran. Kenapa
sosok Pak Yusuf terlihat berdiri di belakang Ibu Anita. Bulu kuduk Bu Anita pun sontak merinding. Ia merasa seperti ada angin dingin meniup-niup bagian lehernya saat Bu Anita menoleh ke arah belakang. Sosok Pak Yusuf menatap penuh marah padanya, merasa mulai terintimidasi oleh kehadiran sosok Pak Yusuf yang membuatnya sangat tak nyaman. Bu Anita pun buru-buru mengajak Pak Arman untuk segera pulang. Loh, kok minta pulang sih Bu? Kita baru aja datang loh, kata Pak Arman yang heran. Udah, kamu itu jangan banyak protes. Kalau aku bilang sekarang kita pulang, ya artinya kita harus pulang. Ngerti nggak? Bentak Bu Anita sambil melotot ke arah suaminya. Pak Arman yang tak ingin bertekar dengan Bu Anita di depan banyak orang akhirnya memilih untuk manut, meskipun sebenarnya ia merasa tidak enak pada Bu Sabrina dan juga keluarganya. Akan tetapi, karena berjalan sambil terburu-buru dan masih terjajar rasa takut yang luar biasa, Bu Anita pun sempat jatuh tersandung batu nisan yang ada di depannya hingga sempat berjalan terpincang-pincang. Sepulang dari pemakaman, Bu Sabrina ditemani Selin mendapatkan telepon dari pihak kepolisian kalau mobil sedan Pak Yusuf sudah ditemukan dan masih terparkir di depan kantornya. Berdasarkan kesaksian pihak security kantor yang tadi malam sempat mendengar suara gaduh di area parkir, pihak kepolisian menyimpulkan sementara kalau Pak Yusuf dihabisi saat hendak masuk ke dalam mobilnya dan kasus ini murni kasus pembunuhan, bukan perampokan, karena saat diperiksa seluruh barang-barang Pak Yusuf yang berada di dalam mobil masih utuh, tak ada yang hilang dicuri. Ketika mobil sedan Pak Yusuf diantarkan polisi ke rumahnya, hati Bu Sabrina kembali seperti disayat-sayat puluhan pisau belati di dalam jok mobil belakang. Bu Sabrina melihat ada buket bunga anggrek dan sebuah tas kecil berisikan satu set perhiasan yang kalungnya bertuliskan namanya. Tubuh Bu Sabrina di sini terasa semakin lemas bagai tak bertulang saat di dalam mobil ia juga menemukan sebuah kartu ucapan cinta untuk dia dari mendiang Pak Yusuf. Bu Sabrina pun kembali menangis. Ia merasa berdosa, sudah menuduh yang bukan-bukan, bahkan sempat terbesit niat untuk meminta cerai dan segalanya. Sementara Pak Yusuf ternyata sudah menyiapkan kado spesial untuknya, bahkan sama sekali tak ada ia mengingkari janji yang sudah dibuat kepada Bu Sabrina dan juga Fuji. Namun justru mautlah yang membuat Pak Yusuf tak bisa menepati janjinya untuk terakhir kalinya. Maafin aku, Mas. Maafkan sikap burukku yang selalu berburuk sangka padamu. Aku menyesal. Maafkan aku, Mas, ratap Bu Sabrina seraya memeluk buket bunga dan juga kado yang sudah disiapkan Pak Yusuf untuknya. Selin yang ikut sedih dan juga merasa terharu melihat hal itu kembali mencoba menghibur dan menenangkan Bu Sabrina. Tante, sudah dong. Jangan menghukum diri sendiri. Semua ini sudah takdir dari Allah. Tante harus ikhlasin Om Yusuf ya. Biar arwah Om Yusuf tenang kembali ke sang Khalik. Dengan derayan air mata, Selin memeluk Bu Sabrina. Tangis Bu Sabrina kembali pecah dalam pelukan Selin, hingga baju Selin basah oleh air mata yang tumpah dari pipi Bu Sabrina. Hari-hari yang dipenuhi kesedihan masih mewarnai keseharian Bu Sabrina dan juga Fuji. Bahkan Fuji sempat sakit demam selama 1 minggu pasca kepergian sang ayah untuk selama-lamanya. Setiap malam di dalam tidurnya, Fuji juga suka mengigau, memanggil-manggil nama Pak Yusuf sambil menangis. Bu Sabrina yang kini ikut menemani Fuji tidur hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh Fuji yang mulai terlihat kurus. Bu Sabrina dan Fuji di sini tidak tahu kalau tak jauh dari ranjang ada sosok Pak Yusuf yang berdiri mematung memandangi mereka berdua dengan tatapan penuh kesedihan pula. Untuk menghargai hadiah yang diberikan oleh Pak Yusuf, juga agar selalu merasa dekat dengan mendiang sang suami, Bu Sabrina memutuskan untuk selalu memakai kalung emas bertuliskan namanya itu. Dan entah kenapa, Bu Sabrina menjadi seperti masih ikut merasakan kehadiran mendiang suaminya itu setiap kali ia memakai kalungnya. Sementara itu, di sebuah rumah berlantai 2,
Rumah mewah tapi tak semewah rumah Pak Yusuf. Tampak Bu Anita sedang ngomel-ngomel ke Pak Arman. Kalau Bu Anita tahu, rupanya ia sirik saat tahu Pak Yusuf memberikan hadiah kalung untuk Bu Sabrina sebagai kado ulang tahun pernikahan mereka. Bu Anita memaksa Pak Arman agar ia membelikan juga kalung yang sama tapi yang bertuliskan namanya. Dia tak mau kalah dengan Bu Sabrina. Kebetulan, selain Pak Yusuf masih satu kantor dengan Pak Arman, mereka juga masih bertetangga. Pak Arman bingung dengan permintaan dari istrinya itu. Ya Bapak duit dari mana sih Bu buat beli kalungnya itu? Ibu kan tahu sendiri, kita itu baru ngeluarin uang lumayan banyak loh buat servis mobil yang bekas ibu pakai ikut acara reunian sekolah tempo hari. Terus kan minggu lalu ibu baru aja minta uang 4 juta buat arisan. Keluh Pak Arman dengan wajah menahan rasa kesal dan dongkol. Pak Arman tadinya berharap dengan ucapannya tersebut Bu Anita jadi memahami keadaannya yang sekarang sedang kesulitan keuangan. Sebenarnya gaji bulanan dari Pak Arman terbilang cukup lumayan dan akan cukup untuk biaya hidup mereka berdua untuk 1 bulan, bahkan mungkin berlebih. Karena keduanya memang belum dikaruniai anak, namun sifat konsumtif sang istri dan tabiat Bu Anita yang tak mau tersaingi oleh siapapun membuatnya selalu ingin beli ini itu tanpa peduli kondisi keuangan suaminya. Bu Anita yang memang sedari dulu tak pernah mau kalah dari Bu Sabrina yang ia anggap sebagai saingan beratnya, seperti biasa tetap memaksakan kehendaknya. Pokoknya ibu nggak mau tahu ya Pak. Ibu pengen Bapak beliin ibu kalung bertuliskan nama ibu. Dan ibu pengen bentuk kalungnya itu harus persis, harus sama dengan yang Bu Sabrina punya. Mengerti? Terocos Bu Anita tanpa memberikan kesempatan untuk Pak Arman menyela ucapannya. Tapi kan Bu, Pak Arman kembali menyatakan keberatannya. Namun Bu Anita dengan galak langsung memotong ucapan dari Pak Arman. Pokoknya ibu nggak mau denger ya alasan apapun dari Bapak. Kalau Bapak nggak mau ngabulin permintaan ibu, lebih baik ibu pulang ke rumah orang tua ibu. Ancam Bu Anita lagi dengan menatap tajam ke arah Pak Arman sambil lalu masuk ke dalam kamar dan membanting pintu dengan keras. Brak! Suara daun pintu yang dibanting itu pun terdengar begitu kencang hingga Pak Arman yang sedang duduk di meja makan menikmati sarapan nasi gorengnya sempat terenyak kaget. Ngagetin aja sih Bu, kata Pak Arman seraya mengusap-ngusap dadanya dengan tangan kiri lalu melanjutkan sarapan paginya. Ketika hendak berangkat ke kantor, Pak Arman hanya bisa tertunduk lesu. Dia bagai tak semangat untuk berangkat kerja hari ini. Pak Arman kesal kenapa sebesar apapun jumlah gajinya, tapi selalu saja dianggap kurang oleh Bu Anita. Sementara semua gajinya setiap bulan selalu ia serahkan pada sang istri. Ketika belum lama ini ada promosi kenaikan jabatan sebagai manajer yang diadakan perusahaan tempatnya bekerja dan diikuti oleh beberapa orang karyawan, diantaranya dia dan Pak Yusuf. Bu Anita meminta kepada Pak Arman untuk berusaha semaksimal mungkin agar ia bisa mendapatkan jabatan bergengsi tersebut. Tapi sayang, yang berhasil mendapatkan jabatan manajer itu justru Pak Yusuf karena ia dianggap lebih berkompeten dan memiliki kelebihan bisa melobi-lobi calon klien. Saat tahu Pak Yusuf yang terpilih, Bu Anita malah memarahi Pak Arman. Pak Arman dibilang laki-laki yang tak becus. Masa ia sampai kalah sama Pak Yusuf yang usianya di bawah dia? Saat itu, meskipun merasa sakit hati dan merasa jika harga dirinya direndahkan, entah kenapa Pak Arman seolah seperti tak punya nyali sedikit pun untuk balik memarahi istrinya yang tak tahu diri itu. Di dalam kamarnya, Bu Anita mengomel-ngomel karena Pak Arman tak mau membelikannya kalung seperti yang dipakai oleh Bu Sabrina. Dasar suami kerek, gak bisa ngebahagiain istri. Aku kan cuma minta kalung doang, apa susahnya sih? Rungut Bu Anita sambil mondar-mandir. Tiba-tiba Bu Anita seperti teringat akan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, Bu Anita lalu meraih ponselnya. Ia pun menelpon seseorang sambil sembunyi-sembunyi. Halo, bisa nggak kita ketemuan di tempat biasa hari ini jam 9? Aku tunggu ya, cepetan, kata Bu Anita singkat. Siang itu, Bu Sabrina dan Fuji sedang keluar rumah.
Bu Sabrina sepertinya lupa untuk menutup jendela kamar karena buru-buru ingin membawa Fuji untuk kontrol ke dokter. Dari kejauhan, empat pasang mata yang bersembunyi di balik sebuah pohon besar tampak sedang memperhatikan Bu Sabrina dan anaknya dari kejauhan. Setelah melihat Bu Sabrina dan Fuji sudah menghilang dari balik gang, dua orang yang wajahnya ditutupi helm tersebut langsung keluar dari tempat persembunyian mereka. Tak lama kemudian, salah satu di antara mereka berjalan pelan menuju ke rumah Bu Sabrina sambil celingukan mencoba mencari jalan masuk. Sementara itu, temannya menunggu di depan gerbang. Orang itu berjalan mengendap-endap masuk melewati jendela yang terbuka. Kalung Bu Sabrina yang kala itu tidak dipakainya berhasil ditemukan orang itu tergantung di dekat meja rias. Tapi akibat orang itu terburu-buru mengambilnya karena takut ada yang memergoki, tiba-tiba kalung itu malah jatuh ke lantai. Dan saat ia berjongkok untuk mengambil kalung tersebut, tiba-tiba sosok Pak Yusuf muncul di depannya dengan penampakan yang sangat mengerikan. Kepalanya terlihat mengucurkan darah yang tak henti-hentinya hingga jatuh menetes ke lantai kamar. "Kembalikan kalung istri saya," kata sosok Pak Yusuf dengan suara datar sambil matanya melotot tajam ke arah orang yang memakai helm tersebut. Tentu saja hal itu membuat nyali orang itu langsung menciut, badannya mulai gemetar ketakutan. Tak sanggup melihat penampakan sosok Pak Yusuf yang begitu menakutkan dan membuatnya bergidik ngeri. "Setan!" teriak orang itu yang bila ditilik dari suaranya itu adalah suara laki-laki. Orang itu pun spontan melempar kalung yang dicurinya, lalu buru-buru melarikan diri. Tapi karena dia lari dan terfokus melihat ke arah depan, kepalanya pun justru kepentok tembok. Sambil menahan rasa sakit di bagian kepalanya yang mulai benjol, ia pun lalu buru-buru kabur lewat jendela. Sementara itu, sepulangnya dari dokter, Bu Sabrina heran. Ia melihat Fuji yang sedang main sendirian, tapi seolah seperti sedang mengobrol dengan seorang. Bu Sabrina pun lalu menghampiri Fuji yang terlihat sedang menyusun semua boneka kesayangannya di atas ranjang. "Fuji sayang, tadi mama lihat kok kamu kayak lagi ngobrol deh. Emangnya kamu lagi ngobrol sama siapa, nak?" tanya Bu Sabrina dengan lemah lembut. "Fuji nggak ngomong sendiri kok, mah. Fuji itu tadi lagi ngobrol sama ayah. Ayah itu nemenin Fuji main boneka karena kasihan lihat Fuji main sendiri," jawab Fuji dengan polosnya. Mata Bu Sabrina langsung membeliak. Ia kaget, tak menyangka akan seperti itu jawaban dari anaknya. Tapi Bu Sabrina segera mencoba menguasai diri. "Aku nggak boleh terlihat lemah dan rapuh di depan anakku. Dia masih kecil dan belum mengerti apa-apa," ucap Bu Sabrina dalam hati. Tanpa mengomentari pengakuan sang anak, Bu Sabrina pun langsung memeluk Fuji. Bu Sabrina tercenung mengingat ucapan dokter tadi pagi. Ya, dokter bilang radang amandel Fuji harus segera dioperasi, kalau tidak takutnya nanti akan makin bengkak dan menjalar. Bu Sabrina bingung, biaya operasinya cukup mahal, sedangkan uang pesangon dari kantor Pak Yusuf dan juga uang duka dari warga hampir habis untuk biaya tahlilan dan biaya pemakaman beserta tetek bengeknya. Bu Sabrina tak bisa menjual mobil sedan Pak Yusuf karena masih disita sementara oleh pihak kepolisian sebagai salah satu barang bukti. Pihak kepolisian memang masih mendalami kasus pembunuhan sadis suaminya, dan pihak kepolisian masih butuh mobil sedan tersebut untuk membantu penyelidikan mereka agar bisa menangkap pelakunya yang saat ini masih berkeliaran bebas. Apalagi polisi sempat menemukan ada banyak bercak darah yang sudah mengering di depan pintu belakang mobil mendiang Pak Yusuf. Kuat dugaan itu adalah darah yang muncrat dari kepala Pak Yusuf saat kepalanya dibentur-benturkan oleh pelaku. Sosok Pak Yusuf menatap sang istri dengan pilu lalu menghilang. Di sini Bu Sabrina memutuskan untuk meminjam uang. Walaupun dengan berat hati, ia coba menemui Bu Anita dan Pak Arman sambil bercerita tentang operasi Fuji sambil meminta tolong apakah Bu Anita bisa meminjamkan ia uang sebesar 25 juta. Bu Anita yang sebenarnya benci dan sirik dengan Bu Sabrina di luar dugaan justru menyanggupi untuk meminjamkan. Tapi Bu Anita bilang besok akan dipinjamkan karena ia akan ambil dulu uangnya di bank. Pak Arman heran mendengar jawaban dari istrinya karena setahu ia, istrinya itu tidak memiliki uang sebanyak itu. Tapi di situ ia memilih diam karena tak mau diomeli sang istri di depan Bu Sabrina.
Bu Sabrina berjanji akan segera mencari kerja agar ia bisa membayar hutang sambil menunggu rumahnya laku dijual. Dan saat Bu Sabrina sudah pergi, Pak Arman mulai menanyakan mengenai uang pinjaman yang sudah dijanjikan oleh Bu Anita. Bu, uang 25 juta itu nggak sedikit loh Bu. Kita kan nggak punya uang. Kenapa kamu malah janjiin bakal minjemin uang sebesar itu ke Bu Sabrina? Keluh Pak Arman. Namun dengan wajah mengejek, Bu Anita menjawab, itu bukan urusanmu Pak. Lebih baik sekarang kamu tidur. Aku tuh capek kalau harus berantem terus sama kamu. Pak Arman di sini tidak menyerah. Ya tapi aku harus tahu dong Bu, dari mana kamu besok bisa mendapatkan uang 25 juta itu? Selidik Pak Arman. Kan sudah aku bilang, ini bukan urusan kamu. Jawab Bu Anita dengan nada bicara pelan namun mengintimidasi. Kemudian Bu Anita mengambil ponselnya lalu ngeloyor keluar rumah tanpa pamit dulu kepada sang suami. Pak Arman hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia heran dengan tingkah istrinya itu. Lalu ia pun memilih langsung tidur karena tubuhnya terasa lelah karena seharian harus lembur di kantor. Malam itu Bu Sabrina sengaja tidak tidur karena ia harus menjaga Fuji yang terus-terusan menangis gara-gara tenggorokannya terasa sakit. Bu Alifa dan Selin tak bisa menemani karena sedang ada keperluan keluar kota. Tiba-tiba Bu Anita pun datang dan menawarkan untuk menggantikan Bu Sabrina menemani Fuji agar Bu Sabrina bisa beristirahat. Awalnya Bu Sabrina menolak karena ia merasa tidak enak dan takut kalau akan merepotkan Bu Anita. Apalagi tadi siang saat ia mencoba meminjam uang ke Bu Anita dan Pak Arman, Bu Anita sudah berjanji akan meminjamkan. Tapi Bu Anita mencoba meyakinkan Bu Sabrina kalau ia memang merasa kasihan dan ingin membantu. Akhirnya Bu Sabrina pun luluh akibat terlalu lelah. Saat Bu Sabrina sudah tertidur, Bu Anita diam-diam menelpon seseorang dan menyuruhnya agar segera datang. Rupanya ia memiliki niat jahat pada Bu Sabrina. Tak lama kemudian, seseorang yang memakai helm itu pun muncul di depan pintu. Bu Anita langsung membuka pintu dan memberikan isyarat agar orang itu segera masuk ke dalam kamar Bu Sabrina karena Bu Sabrina sendiri tidur di kamar Fuji. Setelah sekitar 30 menit mengubek-ngubek isi kamar Bu Sabrina, orang itu pun keluar. Ia segera pergi dengan memberikan kode jempol pada Bu Anita yang kala itu sedang berjaga di depan pintu takut ada yang memergoki perbuatan jahat mereka. Tiba-tiba Fuji terbangun sambil menangis. Ia mengeluh lapar pada Bu Anita. Wajah Bu Anita langsung berubah merengut kesal karena aslinya ia memang tak suka dengan anak-anak. Tunggu sebentar ya, Ibu mau ambilin ke dapur, kata Bu Anita sambil mencoba memasang wajah pura-pura ramah. Kemudian Bu Anita berjalan menuju ke arah dapur. Melihat tak ada makanan di meja makan dan yang ada hanyalah nasi basi, Bu Anita pun lalu memaksa Fuji untuk makan itu. Fuji awalnya tak mau tapi ia dipaksa sambil dipelototi oleh Bu Anita. Fuji yang ketakutan akhirnya terpaksa menelan nasi basi tersebut sambil menangis lalu mengeluh jika tenggorokannya itu terasa semakin sakit. Bu Sabrina terbangun saat mendengar suara tangisan dari Fuji. Lalu ia bergegas menghampiri Fuji yang masih saja menangis. Bu Sabrina kaget saat tahu Fuji diberikan nasi basi oleh Bu Anita. Bu Sabrina di sini langsung menegur Bu Anita, tapi bukannya meminta maaf, Bu Anita justru malah mengancam. Kalau kamu marah-marah kayak gitu, saya nggak akan minjemin uang loh ya buat operasi anak kamu besok, kata Bu Anita dengan sinis. Bu Sabrina yang tak punya pilihan terpaksa minta maaf, berlutut memohon ke Bu Anita. Keesokan harinya, operasi Fuji pun berjalan dengan lancar berkat pinjaman uang dari Bu Anita. Namun saat ia pulang ke rumah, tiba-tiba saja datang dua orang tadi kenal yang tiba-tiba saja mengusir Bu Sabrina. Kata mereka, rumah itu sudah digadaikan. Tak lama Bu Anita pun muncul dan mengaku kalau uang yang dia pinjamkan ke Bu Sabrina. Tak lama kemudian, Bu Anita pun lalu muncul dan mengakui kalau uang yang ia pinjamkan ke Bu Sabrina itu adalah hasil dari menggadaikan rumah Bu Sabrina. Bu Anita berkilah, Pak Yusuf dulu memiliki hutang yang cukup banyak, jadi rumah itu untuk pembayarnya. Bu Sabrina menyadari kebodohannya. Ia begitu percaya sama Bu Anita, sementara dengan begitu jahatnya ia sudah mencuri sertifikat rumahnya.
Bu Sabrina sambil menggendong Fuji akhirnya terpaksa pergi meninggalkan rumahnya sendiri, sementara Bu Anita tak sabar ingin membelanjakan seluruh uang hasil menggadaikan rumah Bu Sabrina yang ia bawa dalam sebuah koper kecil. Bu Anita yang sedang berada di dalam taksi dan ingin berangkat ke mall, tapi jalannya kala itu sangat macet parah. Tiba-tiba Bu Anita mencium bau amis seperti bau amis darah di dalam taksi. Makin lama baunya semakin santer dan mulai mengganggu indera penciumannya. Aneh, kenapa tiba-tiba aku nyium bau amis darah sih? Keluh Bu Anita sambil menutupi hidungnya dengan ujung punggung tangan kanannya. Bu Anita sambil bersungut-sungut, tadinya ingin memarahi supir taksi, tapi tiba-tiba ia berteriak histeris saat melihat wajah supir taksinya itu berubah menjadi sosok Pak Yusuf. Ya, sosok Pak Yusuf dengan kepala bersimbah darah dan tatapan dingin penuh kebencian padanya. Bu Anita buru-buru keluar dari dalam taksi dan tanpa sadar ia meninggalkan koper kecil berisikan uangnya di sana. Bu Anita pun baru menyadari kebodohannya saat ia tiba di rumah. Pak Arman yang keheranan mulai menanyakan, kenapa pulang-pulang Bu Anita justru marah-marah tak karuan. Semua itu gara-gara kamu, Mas. Coba, kalau aja kamu kabulin semua permintaanku, mungkin semua ini gak bakalan terjadi. Sungut Bu Anita. Loh, kenapa kamu terus nyalain aku terus ya? Kan semua gaji sudah aku serahin sama kamu. Harusnya kamu itu bisa ngelolanya dengan baik. Ingat, kita itu gak punya anak. Harusnya uang gajiku itu cukup, bahkan lebih, untuk kita berdua hidup sebulan, kata Pak Arman panjang lebar. Dan entah mendapat keberanian dari mana untuk pertama kalinya Pak Arman berani mengeluarkan unek-unek yang selama ini hanya ia pendam di dalam hatinya. Pak Arman yang sudah sangat muak, tak pernah merasa dihargai sebagai seorang suami oleh istrinya itu, bukannya introspeksi diri, Bu Anita malah balik kembali mengancam Pak Arman. Ya salah kamu sendiri dong. Kenapa nggak bisa bahagiain istri sendiri? Asal kamu tahu aja ya, sebenarnya dari dulu tuh aku nggak pernah suka, apalagi cinta sama kamu. Aku itu mau nikah sama kamu karena aku tahu kamu itu cinta mati sama aku sejak SMA. Aku dari dulu hanya cinta sama Jody, saut Bu Anita tanpa merasa bersalah. Seperti mendengar suara petir di siang hari, Pak Arman sangat kaget mendengar semua pengakuan istrinya itu. Iya, asal kamu tahu, aku sama Jody sampai sekarang juga masih menjalin hubungan di belakangmu. Tantang Bu Anita tanpa merasa takut kalau ucapannya itu akan melukai hati suaminya. Hatinya begitu terluka. Ia tak menyangka bila selama ini cintanya kepada Bu Anita hanya bertepuk sebelah tangan. Bahkan setelah mereka menikah selama 7 tahun lamanya, Bu Anita masih tak bisa belajar sedikit pun untuk mencoba mencintainya. Hati Pak Arman sakit sampai menghujam ke ulu hatinya karena baru sadar jika selama ini Bu Anita hanya butuh dia sebagai mesin ATM belaka. Saat itu, harga dirinya sebagai seorang laki-laki dan juga sebagai seorang suami sudah diinjak-injak oleh Bu Anita. Pak Arman perlahan mendekati Bu Anita dengan tangan bergetar. Tahu-tahu tangan kanannya refleks bergerak ke arah wajah Bu Anita. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bu Anita membuatnya terpekik kesakitan. Kini pipi kiri Bu Anita terlihat merah bekas tamparan suaminya. Pak Arman yang tampak tidak menyesali perbuatannya itu pun hanya membiarkan Bu Anita menangis seraya memegangi pipinya. Lalu Pak Arman berjalan menuju ke arah kamar. Ia sudah bertekad akan mengakhiri semuanya. Besok kita urus perceraian kita. Bukannya itu yang kamu mau kan? Tapi jangan harap aku akan memberikan harta gunung gini sepeser pun pada istri pengkhianat sepertimu, ancam Pak Arman sebelum berlalu meninggalkan Bu Anita. Tapi ternyata itu adalah ucapan perpisahan selama-lamanya dari Pak Arman untuk istrinya. Begitu Pak Arman masuk ke dalam kamar, tiba-tiba saja dari arah belakang sebuah pukulan benda tumpul menghantam tepat kepalanya dengan sangat keras. Akibatnya Pak Arman jatuh terhuyung, memegangi kepalanya yang mengucurkan darah, lalu ambruk seketika dengan nafas terhenti. Sementara itu, Bu Sabrina dan Fuji terpaksa ikut menumpang sementara di rumah Bu Alifa dan kakaknya. Bu Alifa dan Selin malah bahagia karena mereka jadi bisa berkumpul bersama. Lalu beberapa hari kemudian,
Bu Sabrina kaget mendengar kabar kalau Bu Anita dan juga Jody selingkuhannya itu ditangkap polisi karena diduga sudah menghabisi nyawa Pak Yusuf. Ya, dengan bukti-bukti yang kuat dan juga akurat, pihak kepolisian pun menetapkan Bu Anita dan Jody sebagai pelaku pembunuhan dari Pak Yusuf. Sampai pada akhirnya, Selin pun mulai buka suara tentang penglihatannya tempo hari pada Bu Sabrina. Jadi, aku itu ngeliat Om Yusuf itu sempat menjambak rambut pembunuhnya. Nah, ada juga beberapa helai rambut si pelaku yang masih tersisa tergenggam di tangan Om Yusuf, kata Selin. Jadi rupanya, saat pihak kepolisian memeriksa DNA pemilik helaian rambut itu, ternyata itu adalah rambut milik Bu Anita. Padahal sebelumnya, pihak kepolisian sempat menduga jika Pak Armanlah pelakunya karena motifnya jelas ia tak terima kalah bersaing dalam merebut jabatan manajer di kantornya. DNA rambutnya malah mengarah ke Jody, selingkuhan dari Bu Anita. Jadi Bu Anita memang sudah menyuruh Jody untuk menghabisi Pak Yusuf agar nanti setelah Pak Yusuf tewas, maka jabatan manajer akan dialihkan kepada suaminya. Bu Anita yang selama ini diam-diam berselingkuh dengan Jody, mantan pacarnya itu, berharap kalau Pak Arman diangkat menjadi manajer menggantikan mendiang Pak Yusuf. Otomatis gajinya pun akan menjadi lebih besar. Dan nantinya dia pun akan bisa membiayai hidup Jody yang memang seorang pengangguran. Maka dari itu, tanpa sepengetahuan Pak Arman, Bu Anita lalu menyuruh Jody untuk menghabisi Pak Yusuf dengan menggunakan mobil jeep milik suaminya. Saat mengeksekusi jasad Pak Yusuf, malam itu Bu Anita berbohong dan berkata kepada Pak Arman kalau ia akan ada acara reuni dengan teman SMA-nya. Jeepnya pun tanpa sengaja menyerempet sepeda motor Pak RT saat mau kabur karena takut diketahui warga sesaat setelah membuang jasad Pak Yusuf di jalanan. Namun, sifat serakah dari Bu Anita justru membuatnya ingin menguasai sertifikat rumah dan kalung dari Bu Sabrina. Ditambah lagi, Jody yang gagal mengambil barang-barang berharga milik mendiang Pak Yusuf karena saat itu keburu datang security kantor. Bu Anita pun menyuruh Jody untuk mencuri sertifikat rumah dan kalung Bu Sabrina. Jody yang berhasil mencurinya. Meski akhirnya mereka berdua gagal memiliki uang hasil menggadaikan rumah Pak Yusuf, tapi Bu Anita yang tidak terima ketika Pak Arman ingin menceraikannya dan juga berkata jika tak mau memberikan harta gono gini, akhirnya dia pun kembali meminta kepada Jody untuk menghabisi nyawa Pak Arman. Rencananya mereka akan menjual rumah milik Pak Arman, lalu mereka akan kabur keluar kota berbekal uang hasil penjualan rumah itu. Tapi pihak kepolisian keburu mengendus keberadaan mereka. Diawali dengan kecurigaan Selin yang sempat melihat Bu Anita memakai kalung Bu Sabrina saat akan ditangkap oleh aparat. Jody kala itu sempat mau kabur, bahkan melakukan perlawanan hingga ia harus merasakan timah panas di kaki kanannya. Sedangkan Bu Anita yang memang tidak ingin hidup di dalam penjara memutuskan menenggak racun dan ia pun ditemukan sudah tewas dengan mulut berbuih di dalam kamarnya. Pernikahan itu adalah ibadah. Meski untuk mempertahankan sebuah pernikahan memang kadang tak semudah yang dibayangkan. Banyak jalan berliku dan aneka cobaan yang harus dilalui suami istri sepanjang pernikahannya. Bila mereka berhasil melalui satu cobaan, maka akan datang lagi cobaan lainnya, begitupun seterusnya. Cobaan tak akan pernah berhenti menimpa sebuah pernikahan. Ada yang diuji dengan cobaan ekonomi, ipar, mertua, anak, dan bahkan ada juga yang diuji dengan lingkungan sekitar. Tak ada pernikahan yang benar-benar sempurna, tapi bukan berarti kita bisa menyamakan kondisi pernikahan kita dengan orang lain. Ibarat pepatah, rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Janganlah pernah menyimpan rasa iri dengki pada kehidupan pernikahan orang lain yang menurut kita sempurna atau lebih baik daripada kondisi pernikahan yang sedang kita jalani dengan pasangan kita, karena justru nantinya akan menghancurkan diri kita sendiri. Karena sejatinya setiap pernikahan itu pastilah memiliki ujian masing-masing. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Ibu Neneng Dewi NS, penulis favorit kita asal kota Garut, Jawa Barat. Dan ini kisahnya keren banget ya. Banyak sekali ya, syarat sekali akan pesan moral. Dan ya yang buruk-buruknya dibuang saja. Seperti yang dijelaskan di ending ya oleh Ibu Neneng Dewi, yaitu
bahwa pernikahan itu ya semua pernikahan pasti akan ada selalu permasalahan ya yang muncul, tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya, tergantung bagaimana dari pasangan suami istri itu melewati masalah itu, menyelesaikan masalah itu dengan baik. Jadi memang ya ini ada sih yang pernah saya ingat bahwa 5 tahun ya 5 tahun pernikahan itu biasanya awal-awal kenceng-kenceng banget tuh dicoba, dan setelah selesai apabila 5 tahun itu ya sudah insya Allah aman. Dan di sini Bu Anita ya benar-benar kurang ajar Bu Anita. Dia mendapat ganjaran. Dia banyak banget orang yang disakiti sama dia. Udah pasti mereka menyakiti Pak Yusuf, Bu Yusufnya, Bu Sabrina ya sama anaknya. Dan yang paling disakiti di sini adalah jelas suaminya ternyata selama ini pernikahan itu hanyalah pura-pura, dan selama pernikahan itu pula lah Bu Anita sudah bermain di belakang suaminya. Ini hancur banget ya. Dan intinya dua-duanya juga sudah mendapatkan ya, Bu Anita dan selingkuhnya sudah mendapatkan karmanya. Dan sekali lagi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil di dalam kisah ini. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri merasa terhibur, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat Ibu Neneng, ditunggu lagi kisah-kisah terbarunya ya, yang pasti tidak kalah serunya ya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain, bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun ini sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, dan buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.